Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, belum hilang dari pendengaran kita dan juga apa yang kita lihat di media televisi ataupun berita-berita yang lainnya tentang saudara kita yang ada di Palestina, yang mana ribuan nyawa telah melayang di sana. Terlepas dari mereka, baik mereka yang muslim ataupun mereka yang kafir, lebih dari 16.000 sudah penduduk Palestina hilang di tangannya orang Zionis kafir yang berada di Israel. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan kepada mereka, orang-orang yang ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Mereka yang luka diberikan kesembuhan, dan mereka yang kelaparan diberikan makan, mereka yang haus diberikan minum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari saudara-saudara kita yang beriman di Gaza, Palestina sebagai syuhada al-ma'arakah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, saudara kita yang ada di Palestina, mungkin kita sudah banyak mendengar dan membaca, bahkan melihat di media-media bagaimana keadaan mereka di sana. Diblokade sejak berapa puluh tahun yang lalu, dan lebih diperketat lagi beberapa belas tahun yang lalu. Sampai pada akhirnya ketika terjadi perang, makanan pun susah masuk, minuman pun susah masuk, sehingga tidak ada tempat yang aman untuk mereka. Begitu beratnya keadaan saudara kita yang ada di sana. Hanya untuk mempertahankan hidup. Terlebih kalau hanya untuk mempertahankan iman. Jauh lebih berat. Tapi walaupun demikian, Masya Allah, di balik keteguhan iman mereka mempertahankan Islam, walau digempur sana sini tidak ada tempat yang aman untuk berlindung dari gempuran orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis Israel, mereka yang telah dahulu meninggalkan kita, insya Allah mereka syahid. Mereka diberikan ampunan oleh Allah, serta diberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Pada saat manusia semua dikumpulkan di padang mahsyar, mereka dijauhkan dari rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan untuk mereka surga Jannatun Naim. Jemaah yang dimuliakan Allah, inilah keadaan saudara kita yang di Palestina sana. Mereka mendapatkan ujian yang berat dari Allah. Di balik kesabaran mereka dan keteguhan mereka dalam mempertahankan iman dan Islamnya, akhirnya mereka mendapatkan husnul khatimah di akhir hayatnya. Masya Allah, sangat luar biasa. Dan inilah ternyata yang diharapkan oleh seorang muslim. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
meninggal dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka meninggal dalam keadaan riyadha, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan olehnya di akhir hayatnya. Lalu bagaimana dengan kita yang diberikan serba kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nikmat hidup, makan, minum, bisa bertemu dengan keluarga dan bercengkrama dengannya, bisa tegur sapa, kemana saja kita mau pergi, alhamdulillah bisa. Kapanpun kita mau tidur, alhamdulillah enak. Apapun yang kita makan, alhamdulillah semuanya enak. Tapi mungkinkah di balik kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya nikmat yang telah diberikan tersebut, sehingga membuat akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana saudara kita yang ada di Palestina tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada jalannya yang benar. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, mungkin setiap kita pasti mengharapkan yang namanya husnul khatimah, akhir hayat yang baik ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepadanya. Tapi mungkinkah harapan itu akan terwujud manakala ketika kita dalam keadaan nikmat, sehat wal afiat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segalanya kepada kita dan kita jauh dari Allah. Andai pun kita berusaha dekat dengan Allah, ternyata usaha kita pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti ini? Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Adalah yang pertama, perbaiki diri kita, kemudian yang kedua, salinglah mendoakan antara sesama muslim. Jemaah yang kepada Allah, bagaimana cara memperbaiki diri kita? Adalah perbaikilah dalam urusan ibadah kita. Mulai dari hal yang paling dan sangat sederhana yang sering kita lakukan setiap hari. Adalah cara ibadah kita. Mulai dari hal yang urusannya dianggap sepele oleh kebanyakan kaum muslimin, yaitu berwudu. Ada apa dengan wudu? Wudu adalah merupakan suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi syarat sahnya salat seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menjelaskan miftahus salati at-tahur. Kunci sahnya salat seseorang adalah at-tahur, harus suci, bersih, yakni al-wudu, yaitu wudu. Ada apa dengan wudu? Wudu adalah merupakan kunci keabsahan dan diterimanya suatu amalan yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manakala wudunya tidak sah, tidak benar sesuai dengan yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ibadah yang dia lakukan setelahnya pun tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita sering berwudu. Setiap kali kita mau sholat selalu berwudu. Setiap kali kita mau ngaji selalu berwudu. Dan hampir semua ibadah kita lakukan sebelumnya adalah wudu. Tapi benarkah wudu kita selama ini? Mungkin wudu yang selama ini kita lakukan adalah wudu yang pernah kita dapat mulai sejak kita kecil ketika kita masih TPA dan TPQ. Wudu yang hanya sekedar mengusap tanpa mengetahui batasan-batasan yang mana yang harus diusap dan bagaimana cara mengusapnya. Karena itu belajarlah, pelajarilah bagaimana cara wudu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebab manakala seseorang wudunya benar, maka jangankan ibadahnya, dosanya pun sebelum dia sholat oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dan akan dihilangkan bersamaan dengan tetesan air yang jatuh dari anggota badannya. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kata sahabat Utsman, setelah mengetahui bagaimana cara wudhu Rasulullah SAW dan beliau menunjukkan kepada para sahabatnya, lalu kata beliau, man tawaddu'a fa ahsana al-wudu' kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min adfarihi. Barang siapa yang berwudu kemudian wudunya benar sebagaimana yang aku contohkan ini, karena seperti inilah Rasulullah SAW berwudu, maka dosa-dosanya pun akan berguguran dari anggota badannya, bahkan sampai dari tahta adfari, dari jari jemarinya. Inilah kalau kita ingin menjadi hamba yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi akhir hayatnya husnul khatimah, perbaiki diri kita. Kemudian setelah selesai dari wudu, perbaiki pula adalah tata cara sholatnya. Jangan selama ini kita melaksanakan sholat sesudah dewasa sama seperti halnya ketika kita masih TPQ dulu melaksanakan latihan sholat, mulai dari gerakannya dan juga bacaannya. Kalau dulu masih zaman TPQ, masih zaman TPA, ketika kita sholat hanya melakukan gerakan saja tanpa ada bacaan, maka ketika kita dewasa, bacalah apa yang harus dibaca di dalam sholat. Kalau ketika kita dulu masih TPQ, belum dewasa, bacaannya masih banyak yang salah, maka ketika kita dewasa, perbaikilah bacaannya agar bacaannya tidak salah, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat ini merupakan kunci diterimanya amalan ibadah yang lainnya, baik itu dari puasanya, zakatnya, hajinya, dan seluruh amalannya. Sebab Rasulullah SAW beliau menjelaskan, fa idza saluhat sairu amalih wa in fasadat sairu amalih. Sehingga apabila sholatnya itu benar, maka benarlah akan seluruh amalnya. Namun apabila sholatnya salah, maka akan rusaklah seluruh amalnya. Ada apa dengan sholat? Karena sholatlah merupakan kunci kebenaran ibadah yang dia lakukan. Kalau dia bisa melaksanakan sholat dengan benar, menunjukkan bahwa orang ini ngerti agama dengan baik dan benar. Dan tentunya melaksanakan ibadah yang lainnya pun akan ikut benar. Tapi manakala urusan yang paling urgen, nomor 2 setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, banyak dia lakukan kesalahan di dalam pelaksanaan sholatnya, tidak benar dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan ibadah yang lainnya yang dilakukan hanya 1 tahun 1 kali, mungkin seumur hidup 1 kali, sebagaimana haji yang di dalamnya boleh berbicara, boleh bercanda, boleh sambil tiduran, boleh sambil jalan-jalan, boleh sambil lari-lari, boleh tidak berwudu sekalipun. Maka tentu kalau sholatnya tidak benar, ibadah yang lainnya pun akan ikut tidak benar. Karena ini menunjukkan bahwa orang ini tidak mengerti agama dengan baik dan benar, otomatis dalam pelaksanaan agama dan ibadah yang lainnya pun dia akan melakukan dengan perbuatan yang salah. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah dikasihi Allah. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita salinglah mendoakan antara saudara seiman. Tidak cukup kita mendoakan saudara kita seiman ketika khatib Jumat, Allahumma fil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimin dari wanita muslimah. Atau bahkan imamus shalah selesai mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, kemudian berdoa, berzikir lalu berdoa, dia mendoakan Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum amwat. Tidak cukup sampai di situ. Kita harus saling mendoakan antara sesama saudara seiman semuslim. Baik itu ketika kita ketemu di jalan, atau mungkin bahkan ketika kita bertemu dengan jarak jauh, bagaimana yang sekarang mudah kita mengangkat telepon kita dari saudara kita seiman. Ketika kita mengangkat telepon, kita mulai dengan Assalamualaikum. Ketika kita
menyelesaikan pembicaraan, kita tutup dengan waalaikumsalam. Ketika kita hendak masuk rumah, assalamualaikum dan seterusnya. Jemaah sekalian Allah, apa doa yang paling mudah sehingga kita selalu mendoakan antara sesama muslim, saudara kita seiman, terlebih kepada sanak famili, anak istri dan keluarga kita di rumah. Pesan Rasulullah SAW tadi yaitu tebarkan salam. Ada apa dengan salam? Ungkapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah merupakan ungkapan doa di dalamnya yang terdiri dari 3 buah doa. Yang pertama adalah assalamualaikum, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu oleh Allah. Warahmatullahi dan barakahnya, selalu Anda berada dalam kebaikan dan selalu dilimpahkan kebaikan kepada Anda, dan kebaikan pun selalu bertambah kepada Anda. Warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmat Allah juga selalu dilimpahkan kepada Anda. Yang pada intinya adalah semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada Anda, rahmatnya serta barokahnya. 3 doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan salam kepadanya. Itulah kenapa Rasulullah SAW beliau memberikan pesan kepada sahabat-sahabatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Salam. Rasulullah SAW berpesan, ya ayuhan nas, absus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah oleh kalian assalamu alaikum, salam. Wa it'amut ta'am, kemudian membagi-bagi makanan. Wa sallu bil lail, dan bangunlah di malam hari, salat. Di saat manusia semua dalam keadaan tertidur, niscaya kalian akan menjadi penghuni surga. Kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Kalau kita dijamin masuk surga, tentu pasti akhir hayat kita akan husnul khatimah. Jemaah sekalian Allah, kalau kita mampu mengucapkan salam kepada teman-teman kita, mitra kerja kita, orang yang jauh dari kita, ketika kita menerima telepon darinya, assalamualaikum, kemudian ditutup dengan waalaikumsalam. Kenapa kadang kita enggan ketika masuk rumah, padahal di dalamnya adalah ada istri kita, ada anak-anak kita yang kita harapkan mereka juga selamat dunia wal akhirah. Mereka kita harapkan semuanya masuk surga bersama kita. Kita tidak ingin mereka masuk neraka yang di dalamnya terdapat siksa yang sangat pedih. Menebarkan salam, mengucapkan salam ketika masuk rumah itu menunjukkan berarti, wahai anakku dan istriku, semoga Allah melimpahkan kepada kalian keselamatan dunia wal akhirah. Selamat dari bencana, selamat dari malapetaka, selamat di dunia, selamat dari api neraka, dan Allah selamatkan kalian masuk ke dalam surga. Serta rahmatnya dan barokahnya dilimpahkan oleh Allah kepada kalian. Kemudian mereka pun membalas kepada kita dengan yang sama. Kalau kita sayang kepada mereka, kenapa kita tidak ungkapkan ini kepada mereka? Kenapa kita malas? Kenapa kita malu? Kenapa kita enggan mendoakan anak dan istri kita, dan mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita? Kalau mereka selamat di dunia, siapakah yang akan mendapatkan keselamatan tersebut? Tentu kita dan mereka. Kalau mereka selamat dari api neraka, siapakah yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti ketika masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita juga. Kalau mereka selamat di dunia ini dari malapetaka, bencana, siapakah yang akan mendapatkan kenikmatannya? Tentu kita dan mereka semua. Oleh karena itu jemaah sekalian Allah, kalau kita ingin akhir hayat kita husnul khatimah, maka paling tidak lakukanlah 2 hal tersebut. Perbaiki kualitas iman kita,
Kemudian salinglah mendoakan antara sesama kaum muslimin. Itulah kenapa Rasulullah SAW menekankan kepada kita, ketika kita bertemu dengan saudara seiman, tebarkanlah salam agar kalian ada rasa saling mendoakan selamat dunia wal akhirah, dan kemudian setelah terciptalah ukhuwah Islamiyah yang kuat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila telah datang kepada mereka kematian, mereka orang-orang yang menjadi penghuni neraka dan tidak bisa masuk surga, mereka berkata, Rabbi irji'uni, tolong kembalikan aku ya Allah ke dunia lagi, la'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal soleh kembali. Mereka menyesal, fima taraktu, karena dulu waktu dunia aku dulu pernah meninggalkan amalan soleh yang kau perintahkan kepada aku. Namun kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, tidak, sekali-kali tidak, karena itu adalah hanya ungkapan yang mereka ucapkan yang keluar dari lisan mereka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh, yaitu alam kubur yang menghalangi mereka untuk bisa kembali ke dunia, dan dunia pun sudah tidak berbentuk dunia seperti sekarang lagi, karena dunia pada waktu itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang lain, sehingga mereka tidak mungkin kembali lagi ke dunia dan harus mereka melanjutkan tahap berikutnya, yaitu yaumul akhir, padang mahsyar, surga dan neraka. Oleh karena itu, marilah jemaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah, semoga Allah membimbing kita kepada jalan yang benar, menerima amal soleh kita, dan mengampuni dosa-dosa semua yang kita lakukan, baik yang kecil ataupun bahkan dosa yang besar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesadaran untuk selalu bertaubat, minta ampun kepadamu atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan iman dan Islam, sehingga akhir hayat kami dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga kami menjadi hamba-Mu yang Engkau ridhoi ketika di akhir hayat nanti, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin. Aqimis shalah.